Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Bapa Surgawi untuk kita bertemu saat ini lewat doa malam. Mari Bapak Ibu kita semua siapkan hati kita. Kita mau antusias, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa supaya kita semua sama-sama dijamah, dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, Lord Jesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita percaya di dalam penyembahan ada kuasa. Biar pada saat ini, mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih lagi Tuhan. Shikarama syata pakarama shikiralama shikirama kirama syata pakaralama shikaralama kirama syata pakaralama tabakaralama shikira kirama syata ralambo. Terima kasih Tuhan. Shikarama syata. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Yang percaya angkat tangan saudara. Ukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Yuk sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia selalu. Kami menyembah Yesus. Mari semua saudara yang ada di rumah sembah Dia, sembah. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Haleluya, Engkau indah Tuhan, Engkau indah. Haleluya, ku sembah mulia Engkau, mulia. Haleluya, Sirapa Shakara Shakara, oh Sirabara Lamo, Kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup selama-lamanya. Pada saat ini ya Bapa, kami hamba-hamba-Mu, oh bersama jemaat-Mu datang ke tahta kasih karunia-Mu ya Bapa, mau membawa doa-doa syafaat kami Tuhan, yaitu bangsa kami yang kami cintai, yang Kau telah berikan kepada kami ya Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa untuk para pembesar-pembesar di negeri ini, yaitu Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, aparatur negara, TNI, Polri, Wakil rakyat MPR, DPR, sampai ya Bapak RT RW di lingkungan kami ya Bapak. Curahkan hikmat-Mu, curahkan kuasa-Mu atas mereka ya Bapak. Dengan hikmat surgawi mereka memimpin Tuhan sebangsa ini Bapa, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memajukan rakyat Indonesia Bapa, untuk Bapa membangkitkan kembali ekonomi Bapa, khususnya Bapa di masa-masa COVID pandemi ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, oh kami mau patahkan, kami tolak semua keruntuhan ekonomi dalam nama Yesus. Tidak terjadi, kami batalkan, kami ikat resesi ekonomi, tidak terjadi dalam nama Yesus Tuhan kami. Ekonomi Indonesia diberkati, dipulihkan,
Tuhan Yesus Tuhan kami, ekonomi Indonesia diberikan ketahanan ekonomi dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami ya Bapa. Urapi para menteri yang bersangkutan, baik Bapak Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi Bapa, dan semua partner ya Bapa, untuk Tuhan Yesus Tuhan, oh Bapak mendorong kembali Tuhan, oh ekonomi Indonesia Bapak yang sedang terpuruk, tapi kami percaya diberkati dalam nama Yesus Tuhan kami Bapa, diberkati seluruh perdagangan, oh Bapak ekspor impor Tuhan batas bangsa ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapa kami berdoa ya Bapa, diberkati seluruh Tuhan Yesus Tuhan kami Bapa, hasil bumi ini ya Bapa, hasil bumi Indonesia diberkati, baik perikanan ya Bapa, oh Bapa semua, oh perdagangan ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami Bapa, baik pun Bapa pertanian ya Bapa, diberkati dalam nama Yesus, perkebunan, segala hasil-hasil bumi diberkati ya Bapa, untuk menghasilkan ya Bapa ekonomi bagi bangsa kami Bapa, di dalam kuasa nama Yesus. Urapi hamba-Mu Pak Jokowi ya Bapa, berikan hikmat untuk memajukan Indonesia Bapa. Kami tolak semua roh perpecahan, roh pemecah belah, roh sara, kami hancurkan dalam kuasa nama Yesus. Kami tolak semua ya Bapa, orang-orang kuat iblis yang mengacau bangsa ini kami hancurkan dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami Bapa. Kami tolak roh terorisme ya Bapa, di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Roh-roh penjarahan ya Bapa, roh kekacauan kami ikat, kami patahkan di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Tuhan kami Bapa. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami ya Bapa, agar kami hidup tentram atas negeri ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke, dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk tim medis Tuhan, para dokter ya Bapa, para perawat, relawan ya Bapa, yang sedang menangani ya Bapa kasus corona ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berikan mereka kekuatan ya Bapa, hikmat ya Bapa, penghiburan, sukacita Bapa, berkati keluarga besar mereka dan para pasien Tuhan Yesus Tuhan, lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka Bapa, selamatkan Bapa dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Kami mau ikat, kami patahkan semua roh wabah, Bapa, penyakit sampar ya Bapa, virus, kuman, bakteri, penyakit sampar, kami ikat, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan kami. Diluputkan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam kuasa nama Yesus. Segala panah-panah api, roh ketakutan, roh kecemasan, roh trauma, roh intimidasi, roh kesesakan, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapa semua Tuhan, usaha anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tidak ada roh kebangkrutan, tidak ada Bapa pencuri berkat. Kami patahkan kerugian-kerugian, kebangkrutan, pencuri berkat, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan kami Bapa. Diberkati apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu ya Bapa, di dalam kuasa nama Yesus. Kami rilis doa kami, kami meteraikan dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, 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 amin. Engkau begitu mulia, Engkau begitu berharga, Engkau segala-galanya bagiku. Kami merindukan Engkau senantiasa Bapa. Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kota benteng kami. Tanpa Engkau kami tidak ada sampai hari ini. Bapa, biarlah Engkau senantiasa menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tidak satu pun yang tertekan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak mengalami Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Bapa kami yang senantiasa Tuhan kami merindukan Engkau datangkan kerajaan-Mu dalam hidup kami, kerajaan Allah dalam usaha pekerjaan kami, kerajaan Allah dalam segala aspek kehidupan kami, dalam gereja kami Tuhan. Biar gereja kami makin solid, makin takut akan Tuhan, makin sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tidak satupun Tuhan
yang main-main di tempat ini Bapa, kami sungguh tahu Tuhan, Engkau matamu tertuju kepada kami 24 jam melihat segala gerak-gerik kami Tuhan. Engkau pantau hidup kami, Engkau pegang hidup kami, Engkau menjaga hidup kami. Engkau tidak biarkan satu roh jahat, roh iblis di udara untuk mengacaukan kehidupan kami, mencuri berkat kami. Segala kuasa kegelapan, segala roh-roh perpecahan, segala roh kekacauan, segala roh kesalahpahaman, segala roh konflik, semua roh intimidasi, segala asumsi-asumsi yang dari iblis, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kau roh jahat, keluar dari hidup kami, dari gereja kami. Engkau tidak akan bertahan dalam hadirat Tuhan. Ini gereja milik Tuhan selama-lamanya. Kami milik Tuhan selama-lamanya. Tidak ada satu orang bisa mencuri kami dari tangan-Mu Bapa. Kami milik-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang mundur, tidak ada satupun yang kecewa, tidak ada satupun yang marah, tidak ada satupun yang berselisih, tidak ada satupun yang salah paham. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa dengan kasih-Mu mempersatukan kami, mengikat kami dengan tali mesa Roh Kudus. Biar gereja Abalop Jamlang KBC berdiri tegak. Abalop Jamlang KBC, Engkau milik Tuhan. Roh Kudus yang membangun gereja ini. Tidak ada satupun iblis bisa menghancurkan tempat ini, mengacaukan di tempat ini. Dari Yesus membungkus gereja Abalop Jamlang KBC. Jadikan kami gereja pemulihan, gereja pelepasan, gereja berkat, gereja kesatuan. Bagi setiap kami yang datang ke tempat ini, kami akan mengalami terobosan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap kami akan dipulihkan, setiap kami akan diberkati. Masa-masa depan yang cerah Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Abalop Jamlang KBC, komsel-komsel sebagai penopang gereja, komsel-komsel ada gereja yang sesungguhnya. Engkau urapi semua PKS-PKS, semua PA-PA dan head, semua ambil bagian di tempat ini. Tuhan Yesus, perkokohkan hati mereka, persatukan setiap kelompok demi kelompok. Tidak ada satu kelompok pun yang cerai-berai, tidak ada satu pun yang pasif, tidak ada satu pun kelompok pun yang malas. Biar semua komsel tegak Tuhan, komsel berdiri tegak, komsel bersatu, komsel semangat. Di dalam nama Yesus, berkati PKS, PA dan head semua, pembina-pembina semuanya. Kami percaya Tuhan, tidak satu divisi yang lemah di tempat ini. Dari Kega, dari Youth, dari GIC, dari umum, dari Opa-Oma, dari Prophetic, dari Asyir, tidak satupun Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba mengucap syukur Roh Kudus, Engkau yang ambil alih, Engkau yang ambil alih. Engkau memimpin gereja ini dari awal sampai akhir, sampai bertemu muka dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar roh kami menyala-nyala, biar roh kami semangat, biar roh kami Tuhan hadapi semua tantangan hidup. Kami tidak lemah, iman kami kuat, iman kami kuat menghadapi semua tantangan. Biarlah kami semua menang di dalam nama Yesus. Abalop Jamlang KBC, tidak ada satupun yang kalah. Engkau sendiri yang mengangkat mereka. Kalau ada pun yang tergeletak, berapa kali tergeletak, tetap Engkau akan menopang mereka. Engkau Allah perisai kami, kota benteng kami. Engkau Allah yang menopang setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu dalam kesesakan. Selalu Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Hamba mengucap syukur Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Biar Roh Kudus yang pimpin kami semua. Kami bersuka cita senantiasa. Biar kami senantiasa setiap hari merasakan damai Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, ketakutan, semua himpitan-himpitan dari roh jahat. Tidak ada satu bisa menjamah kami. Kami milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang hidup, yang telah menjawab doa kami dari surga. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami.
dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan, bahkan Engkau memeluk setiap kami. Peluk setiap kami Tuhan. Mari yang membutuhkan tangan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama di hadapan Tuhan bahwa kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh Jesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Tanda kami percaya, tanda kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi sama-sama kita. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Amin Tuhan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Benar Bapa, kami ada di pikiran-Mu, kami ada di rencana-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar Tuhan, Engkau ada selalu bersama dengan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui semua ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan. Biarlah setiap keluarga ada kesatuan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam Tuhan. Biarlah dia sungguh-sungguh berfungsi dengan baik Tuhan. Berfungsi sebagai imam yang baik, membawa istri anak-anaknya Tuhan, keluarganya untuk dekat dengan Engkau, mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu juga dengan istri Tuhan. Biarlah istri menjadi berfungsi, menjadi penolong yang baik, menjadi tiang doa Tuhan di dalam keluarganya.
sehingga keluarganya Tuhan selalu ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga setiap anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak yang takut akan Tuhan ada kepada setiap anak-anak kami Tuhan. Dan kami perkatakan anak-anak kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Oh, dan kami tolak Tuhan segala roh pemberontakan atas anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang suka melawan Tuhan. Oh, roh keterikatan, roh nenek moyang Tuhan Yesus, oh kutuk-kutuk nenek moyang Tuhan, semua kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala keterikatan juga atas anak-anak kami Tuhan, keterikatan akan game online Tuhan, akan HP Tuhan, semua kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak kami Tuhan mau menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang tahu menghormati orang tuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan untuk setiap pasangan Tuhan yang merindukan keturunan, yang merindukan Tuhan anak-anak ilahi Tuhan. Bukakan kandungan-kandungan Tuhan, bukakan kandungan, tidak ada saat ini Tuhan segala kutuk-kutuk kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, oh setiap pasangan yang merindukan anak Tuhan, mereka akan menerima Tuhan anak-anak ilahi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala pelindungan yang Kau berikan kepada kami, yang memberi kami kesehatan sampai hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan berdoa, memuji Engkau walaupun ibadah di online ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada setiap kami hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana ya Bapa, yang sekarang tidak bisa bertemu muka ya Bapa. Tetap Engkau berkati ya Tuhan, biar mereka juga punya hati ya Tuhan, boleh melihat ibadah doa puji ini di online ya Tuhan. Beri mereka seorang telinga mulut ya Tuhan, biar mereka dapat mendengar firman-Mu, apa yang Engkau sampaikan untuk setiap jemaat Abalab Jamblang ini ya Tuhan. Biar Abalab Jamblang ini ya Tuhan boleh bertambah hari, bertambah jiwa-jiwa baru yang di luar sana ya Tuhan, yang masih banyak yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, beri mereka punya hati ya Tuhan, boleh menyalurkan kepada teman-teman melalui online ya Tuhan. Mereka juga boleh mendengar, boleh bersama-sama memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, puji syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk opa oma kami ya Tuhan, ibadah opa oma ya kami juga di online ya 2 minggu sekali di Sabtu. Kiranya Tuhan memberkati, biar oma opa di rumah ya Tuhan tidak tawar hati, tidak stres ya Tuhan, karena kami tidak ketemu ya Tuhan. Biar Engkau membuka hati pikiran mereka, mereka bisa mengikuti ibadah online, menguatkan hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberi opa oma di rumah boleh menjadi contoh teladan yang baik buat anak cucu mereka ya Tuhan. Dia mereka boleh menyampaikan firman kepada anak cucu mereka. Berkati kehidupan mereka yang di rumah ya Tuhan, yang oma opa yang lemah tubuh, yang sakit ya Tuhan, beri kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Mujizat Engkau terjadi ya Tuhan, apapun yang mereka minta, yang doakan ya Tuhan, Tuhan jawab doa mereka ya Tuhan. Yang sedih Engkau hiburkan ya Tuhan, ya sekarang banyak yang stres, Engkau hiburkan ya Tuhan. Beri mereka kekuatan untuk melewati hari-hari sulit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, cucu-cucu mereka juga Tuhan berkati, lindungi semua anak cucu mereka, jauhi dari segala virus penyakit ya Bapa. Tutup bungkus dengan darah-Mu, berkati setiap
ya mereka, setiap keluarga mereka, apapun kebutuhannya Engkau tahu, Engkau yang penuhi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, puji syukur ya Tuhan. Terima kasih atas kebesaran Engkau, kasih Engkau kepada setiap kami ya Tuhan. Biar kami semua ya Tuhan boleh menjadi alat-Mu yang mulia ya Tuhan. Terima kasih, beri kami kekuatan, seia sekata seiman menjalani ya Tuhan firman Engkau ya Tuhan, memberi kasih kepada setiap orang, mengasihi semua, saling memaafkan ya Tuhan, tidak ada yang marah ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, beliin kami semua punya hati mengasihi ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami memuji dan berdoa, haleluya, amin. Kita tetap menyembah Tuhan saat ini. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Syabarama Shikarama Shatabakara. Jesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu mendengar doa kami dan menjawab doa kami dari surga. Kami sungguh mengucap syukur Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Hamba hari ini juga ingatin kepada anak-anak-Mu yang setia memberi persembahan, mendukung, mensupport gereja ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berutang. Engkau kembalikan berlipat-lipat buat setiap anak-Mu yang setia memberi. Mereka yang pernah bernasar juga Tuhan, biar Engkau kembalikan 300, 30, 60, 100 kali lipat buat setiap yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Biar Roh Kudus yang ingatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Semua doa kami percaya telah Engkau jawab dari surga. Urapi setiap anak-anak-Mu yang setia ikut online ibadah doa malam ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang setia. Orang yang setia selalu ada berkatnya. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat,
kuasa dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat doa malam online bersama para pekerja. Tema saya malam hari ini masih tentang kerajaan Allah. Judulnya adalah prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Suatu hari ketika saya membaca sebuah artikel tentang suatu negara, kerajaan Bhutan ya. Mungkin saudara banyak yang kurang begitu mengenal Bhutan ini apa sih, negara apa sih gitu. Jadi negara Bhutan itu adalah negara yang kecil, dia letaknya di daerah Asia Selatan. Dia diapit oleh dua negara besar yaitu China dan India. Nah, meskipun negara Bhutan ini termasuk dalam negara kecil ya, jumlah penduduknya nggak sampai 1 juta, tetapi dikatakan Bhutan adalah termasuk salah satu negara yang makmur. Kenapa dikatakan dia negara yang makmur? Karena di negara itu tidak ditemukan adanya tunawisma. Tunawisma itu orang yang nggak punya rumah gitu ya. Jadi orang yang hidup gelandangan itu di situ nggak ada. Pengemis juga nggak ada di situ. Nah, jadi negara Bhutan ini mayoritas penduduknya beragama Buddha. Ya, tetapi dikatakan negara ini adalah negara yang paling berbahagia di Asia. Ya, padahal aneh juga ya, padahal negara ini kalau dibilang negara besar juga bukan, dibilang negara yang teknologinya maju mungkin masih kalah dari China maupun Jepang ya. Tetapi dikatakan negara ini disebut negara yang paling berbahagia ya di Asia. Jadi bayangin ya, Singapura, Korea, Jepang itu bukan termasuk negara yang berbahagia. Malahan yang disebut negara yang warganya berbahagia itu adalah negara Bhutan ini. Nah, ketika saya membaca artikel ini, saya lihat kok negara Bhutan ini rajanya itu memiliki prinsip-prinsip yang mirip dengan kerajaan Allah gitu. Jadi rajanya ini begitu luar biasa, dia ingin semua rakyatnya itu hidup berbahagia. Nah, kita baca di dalam Roma 14 ayat 17, dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat ya, kalau dari firman ini berkata, seharusnya kita orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, orang yang kata hidup dalam kerajaan Allah, harusnya kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Artinya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi kenapa kita melihat ada sebagian orang yang tidak mengalami apa itu bahagia, apa itu damai sejahtera? Nah, kalau kita perhatikan ya, kenapa rakyat Bhutan ini begitu berbahagia? Salah satunya adalah karena rakyat ini taat. Dia itu taat dan benar-benar mempraktekkan gaya hidup kerajaan Bhutan yang diajarkan oleh rajanya. Jadi sama seperti kita yang hidup dalam kerajaan Allah, kalau kita sungguh-sungguh mempraktekkan prinsip hidup dalam kerajaan Allah, maka sudah dipastikan kita akan hidup berbahagia. Lukas 11 ayat 28 berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Permasalahan orang Kristen itu, mereka tahu banyak firman, mereka banyak baca buku, mungkin banyak ikut seminar, tetapi mereka tidak mau mendengar dan menjadi pelaku firman. Ya, makanya kita lihat kenapa banyak orang Kristen itu hidupnya tidak berbahagia. Mereka tidak mengalami sebagaimana berkat yang harusnya mereka terima sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kita lihat kenapa sih, sebabnya apa sih mereka tidak ngalamin ini. Kita lihat dalam salah satunya yang pertama dalam mereka itu suka kompromi atau serupa dengan dunia ini. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, rakyat Bhutan ini, rajanya ini mempunyai peraturan bahwa rakyatnya ini nggak boleh menikah dengan orang asing. Jadi warganya ini harus menikah dengan sama-sama orang Bhutan. Mengapa
rajanya mengharuskan peraturan seperti ini? Karena rajanya ingin mempertahankan keunikan negaranya. Mereka juga ingin mengisolasi diri dari dunia yang rajanya khawatir bahwa pengaruh dunia lain itu akan mempengaruhi perjalanan hidup rakyatnya. Ya, jadi tujuannya supaya nanti rakyatnya enggak ikut-ikutan pola pikir orang asing, ya, supaya mereka tuh tidak, budayanya juga tidak dipengaruhi oleh orang asing. Nah, kita lihat demikian juga dalam kerajaan Allah. Kenapa Tuhan bilang kita jangan serupa dengan dunia ini? Nah, saya perhatikan ya, sekarang bukannya kita yang menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kita malah menjadi serupa dengan dunia. Contoh, dulu belum jadi pendeta nggak bertato, nggak pakai anting. Kenapa sekarang jadi pendeta malah bertato, malah pakai anting? Nah, saya khawatir ya lama-lama kalau kita, bukannya kita membawa mereka kepada Tuhan, tetapi malah kita yang terpengaruh dengan dunia ini, maka kita akan ngalamin hal yang fatal. Ya, awalnya mungkin ingin menjangkau anak muda supaya kita supaya kita rasanya seperti gaul gitu, sepertinya kita asik loh, kita bisa menjangkau mereka dengan cara seperti ini. Bukankah ini namanya kita memakai kekuatan kita sendiri? Jadi kita menginjil orang, kita berpikir dengan cara ini kita bisa memenangkan jiwa mereka. Itu artinya kita seperti mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia, maka dikatakan hidupnya akan terkutuk. Saya ingat, saya punya teman kuliah. Dulu teman kuliah saya ini termasuk paling keren dah. Jadi satu angkatan itu dia termasuk yang paling keren. Jadi kalau ke kampus itu, wah gayanya itu dari atas ke bawah, barang branded semua. Rambutnya setiap hari kayak habis dari salon, rambutnya panjang dikeriting-keriting. Nah, suatu hari sudah lama saya tidak ketemu dengan dia, saya kaget melihat penampilan dia yang berubah 180 derajat. Ketika saya ketemu saya kaget, ini kayaknya bukan seperti dia gitu loh. Karena dia menjadi orang yang sangat sederhana, berpakaiannya pun malahan tadinya glamor gitu ya dari atas sampai bawah, tapi tiba-tiba dia menjadi seorang yang lebih sederhana gitu. Jadi cuma pakai kaos oblong sama celana jeans. Dan saya dengar dia sekarang aktif melayani di salah satu yayasan Buddha. Saudara pasti tahu lah namanya kalau saya sebut. Nah, kita lihat ya, ini orang di luar Tuhan aja mau meninggalkan keduniawian untuk suatu mungkin yang ajaran dia, yaitu mengajarkan bagaimana kita harus hidup sederhana, ya. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang, saya lihat malah berlomba-lomba memamerkan gaya hidup hedonisme, materialisme, pakai barang-barang yang mewah dan mahal. Tujuannya untuk membuktikan bahwa dia ini eksis loh gitu. Nah, jadi banyak sekali mereka yang memaksakan diri gitu loh. Jadi kita lihat teman saya ini yang tadinya jadi dari gaya hidup yang materialistis, hedonisme, malah berubah menjadi orang sederhana. Malah kita yang terbalik, kita malah ikut-ikutan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya gak heran banyak yang memaksakan diri, utang demi gaya hidup, pakai barang mewah supaya kita bisa diterima. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan jangan kita memakai cara-cara dunia untuk bergaul, untuk menjangkau jiwa supaya kita diterima. Tanpa sadar kita tiba-tiba sudah melenceng. Karena itu pelan-pelan ya. Jadi langkah-langkahnya itu pelan-pelan sekali, halus sekali. Jadi kita harus hati-hati, kita jangan sampai menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu kita lihat kenapa orang Kristen tidak berbahagia. Yang kedua adalah mereka tidak menjaga bait Allah, Roh Kudus ya. Kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, di Butan
rokok itu terlarang gitu. Jadi Raja Bhutan ini ya, dia melarang penanaman tembakau. Padahal bisa, tapi mereka nggak mau. Sehingga rakyatnya itu susah untuk membeli rokok. Jadi tidak mungkin bisa membeli rokok. Nah, kalaupun ada turis yang ingin membawa rokok, dia harus bayar pajak yang sangat besar supaya dia bisa memasukkan rokok saat masuk ke Bhutan. Nah, makanan mereka juga makanan yang sehat, yang organik, tidak ada yang kimiawi. Ya, semua makanannya organik. Kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran. Mereka tidak makan daging. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi, di negara ini tidak ditemukan ada satupun kasus kanker. Luar biasa sekali ya. Makanya di firman ini jelas berkata, mengapa sih Tuhan ingin kita menjaga baik tubuh itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya, Tuhan bilang suruh muliakan kita dengan tubuh, muliakan Allah dengan tubuh kita. Artinya kita bertanggung jawab untuk menjaga baik tubuh ini. Ya, bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan banyak sekali larangan-larangan Tuhan untuk jangan makan makanan tertentu, binatang-binatang tertentu. Kita harus banyak makan biji-bijian dan kacang-kacangan. Nah, tujuannya untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi bukan cuma rokok aja, sebenarnya banyak hal kita sebenarnya tanpa sadar kita tidak menjaga bait Allah. Contohnya mungkin kita suka begadang, yaitu kita tidak menjaga bait Allah. Kita suka makan sembarangan, kita tidak memperhatikan kesehatan. Akhirnya yang masuk dalam tubuh kita bukan makanan yang sehat. Terus apalagi naik motor nggak pakai helm, nggak pakai jaket. Nah, ini kan juga sama gitu loh. Terus apalagi ya, sekarang mungkin tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, kita masa bodoh gitu ya. Jadi akibatnya kita ngalamin sakit dalam tubuh kita. Kita bekerja terlalu keras dari pagi sampai malam 24 jam tidak beristirahat. Akhirnya kena serangan jantung karena terlalu capek. Itu juga seperti kita tidak menjaga bait Allah. Ya, jadi kita demikian juga dengan jiwa kita. Kita juga butuh refreshing. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin, mungkin sebagai PKS, kita sering mendengar curhatnya anggota kita. Jadi secara nggak langsung pikiran kita juga menjadi terganggu. Pikiran kita menjadi orang bilang terlalu penuh gitu. Akhirnya kita stres, kita banyak kesel, kita banyak simpen sampah orang. Akhirnya jiwa kita tertekan gitu loh. Makanya saya pernah dengar ada juga hamba Tuhan yang depresi ternyata. Karena jadi hamba Tuhan itu kasihan loh. Mereka nggak bisa sembarangan curhat sama orang kan. Takut dihakimi, nanti kalau saya curhat nanti saya dihakimi begini. Nah, akhirnya banyak sekali hamba Tuhan yang ngalamin stres karena mereka tidak bisa cerita, tidak bisa curhat. Mereka tidak bisa menjaga pikirannya gitu loh. Makanya kelamaan akhirnya stres gitu. Ya. Lalu apalagi? Kenapa orang Kristen tidak bisa hidup berbahagia, tidak mengalami bagian dari warga kerajaan Allah? Karena masih hidup dalam kedagingan ya. Kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 banyak sekali tentang berbicara tentang kedagingan, yaitu orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, ya, pemfitnah dan penipu. Dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya jangan heran walaupun kamu sudah setia melayani, kalau kamu masih hidup dalam kedagingan, kalau kita masih hidup dalam kedagingan, maka dikatakan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya suka heran banyak orang Kristen yang suka bikin perpecahan, suka bikin perselisihan, suka bikin gosip, bahkan dikatakan iri hati. Perselisihan itu kan biasa dari iri hati ya. Misalnya iri hati, kita lihat, oh teman kita lebih diberkati loh, dia tokonya lebih rame, kita langsung iri hati, kita langsung hatinya gak rela, cemburu melihat keberhasilan teman kita. Atau kita melihat teman kita lebih dikasihi orang lain kok suka kasih dia barangnya, kok saya gak pernah dikasihi ya, padahal saya sudah mungkin berbuat banyak loh buat gereja ini, kok tidak ada satupun yang memperhatikan saya. Itu juga termasuk dalam perbuatan daging. Makanya dikatakan hati-hati, orang seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, di Bhutan ini yang luar biasa ya, rakyatnya ini hidup rukun. Mereka tidak pernah bertengkar. Ya. Orang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan, yang suka bertengkar, yang suka bikin perpecahan, dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Rakyat Bhutan ini sangat solid, sangat kompak. Ketika negara dalam kesusahan, maka mereka akan memberikan harta mereka untuk disumbangkan kepada negara. Mereka tidak pernah bertengkar, mereka saling mengasihi.
Nah, kita yang di dalam gereja yang katanya ada kasih Tuhan, kok malah saling berantem, malah saling menghakimi, malah saling menjatuhkan, ya, malah saling mempermalukan. Nah, hati-hati loh, kita jangan anggap enteng dosa perpecahan ini. Jadi kita jangan anggap, oke, saya ngomong begini kan dia nggak tahu. Tetapi saudara sadar nggak, kalau ucapan kita itu menimbulkan perpecahan, maka dikatakan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang kikir, orang yang pelit, sulit untuk memberi, maunya menerima, tetapi disuruh memberi susah. Jadi orang kikir aja dikatakan juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, bahaya sekali gitu loh. Nah, terutama yang paling banyak didapati di gereja adalah kepahitan. Ini sesi kepahitan dari bertahun-tahun ke gereja pun masih belum beres, masih terus menyimpan kesalahan orang lain. Nah, akhirnya hidupnya binasa. Jadi saudara sadar gak, kalau saudara masih terus hidup dalam kepahitan, maka ujungnya akan binasa. Saya ingat dulu Pak Adrian pernah cerita, temannya sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya, bahkan sampai mati pun dia tidak mau mengampuni. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan sakit penyakit tanpa ada seorang pun yang mendampingi. Kita lihat begitu tragis, orang yang melayani Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang berbicara, membawakan firman, tetapi hidup dalam kepahitan, akhirnya mengalami kebinasaan. Ya, jadi Tuhan mau kita meninggalkan itu semua, ya. Ketika kita mau berubah, kita mau setia melakukan prinsip dan gaya hidup kerajaan Allah, maka kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Nah, ketika kita komit, kita mau untuk tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak mau kompromi dengan dosa. Kita harus menjaga bait Allah. Ketika kita komitmen untuk mematikan perbuatan daging kita, artinya kita menghidupi kebenaran firman, maka kita akan mendapatkan berkat dari Allah. Nah, kita lihat apa sih berkat yang kita dapatkan ketika kita hidup dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Bhutan ini dia punya menteri kebahagiaan. Jadi dia ada satu khusus menteri namanya menteri kebahagiaan. Tujuannya itu ingin ngecek rakyatnya itu sebenarnya bahagia nggak sih gitu loh. Jadi rakyatnya ini diukur nih kualitas hidupnya, keuangannya baik nggak, kesehatan mentalnya bahkan dicek gitu loh. Jadi luar biasa, saya lihat Raja Bhutan ini begitu memperhatikan rakyatnya. Dia ingin memastikan bahwa rakyatnya itu hidup bahagia. Nah, apalagi Tuhan kita gitu ya. Jadi ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita. Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang akan rindu untuk selalu membuat kita berbahagia. Nah, Tuhan itu sadar gak saudara, suka kasih kita surprise loh. Jadi suka kasih kita hadiah. Banyak sekali surprise yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya ingin bagikan satu yang pengalaman saya bersama dengan anak-anak saya. Anak saya itu dulu pernah punya keinginan untuk pergi ke Jepang ya. Jadi dia tuh sampai ke mimpi-mimpi, sampai dia bilang, "Mi, mimpi loh ke Jepang, sampai mimpi-mimpi main salju gitu." Nah, kita sebagai orang tua, ketika kita mendengar kerinduan hati mereka, walaupun mereka mintanya tidak merengek, tidak maksa, tidak ngotot gitu loh, tapi kita sebagai orang tua kan pasti kepingin mewujudkan keinginan hati mereka kan. Jadi walaupun kita pikir wah tiketnya cukup mahal ya, tapi kita pengen gitu loh, pengen membahagiakan mereka. Jadi ketika ada tiket murah, tiket promo, kita cepat-cepat beli. Tapi pada waktu itu saya tidak langsung kasih tahu gitu loh. Jadi saya pengen kasih surprise buat mereka. Jadi saya bilang sama Mas Tony, jangan kasih tahu dulu ya, kita umpetin dulu ini. Kita nanti mau kasih surprise buat dia. Nah, suatu hari ketika udah mau deket-deket waktu, saya kasih tiketnya ke mereka. Nah, ketika mereka lihat tiket itu, waduh, respon mereka sungguh sukacita yang luar biasa. Mereka sampai melompat-lompat, sampai teriak-teriak. Mereka serasa mimpi gitu. "Mi, ini bener nih," katanya. "Iya," saya bilang, "ini bener, kita akan pergi." Nah, sebagai orang tua di dunia ini, kita pengen dong melihat anak kita bahagia. Kita pengen sekali mewujudkan keinginan, kerinduan hati mereka. Apalagi Tuhan kita itu pengennya tuh membahagiakan kita. Tetapi ada kalanya orang-orang tidak mau
menghargai itu. Mereka memilih jalan lain sehingga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Lalu apalagi berkat ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, dikatakan kita tidak akan mengalami kekurangan. Seperti tadi saya bilang, di Bhutan itu tidak ada gelandangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada satupun orang yang tidak punya rumah. Kalau warganya nggak punya rumah, dia tinggal datang kepada rajanya untuk meminta. Nanti rajanya akan kasih dia rumah, berikut ladang hasil untuk dia nanti bertani. Waduh, saya bilang keren sekali Raja Bhutan ini ya, sampai hal detil itu dia perhatikan. Nah, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak akan ngalamin kekurangan. Kita nggak mungkin minjem uang sama orang. Kita nggak mungkin minta belas kasihan orang. Malahan orang akan berlomba-lomba untuk memberkati kita. Nah, saudara harus nangkep ini dulu supaya saudara bisa mengerti bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu ingin memberkati kita. Amin. Lalu dikatakan ada jaminan kesehatan gratis. Ya, jadi semua penduduk Bhutan itu berhak dapat jaminan kesehatan gratis. Jadi digunakan untuk pengobatan medis ya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus kita. Tuhan datang untuk menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Nah, saya percaya Tuhan itu ingin menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, kalau saat ini saudara ngalamin sakit, saudara jangan patah semangat. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia rindu ingin menyembuhkan kita semua. Amin. Nah, lalu apalagi ada perlindungan Tuhan. Ya, jadi di Bhutan itu rumahnya nggak usah dikunci, rumahnya aman, nggak ada pencuri, nggak ada kerusuhan. Nah, jadi kalau Raja Bhutan ini sampai begitu detail memperhatikan hidup kita, maka dikatakan kita juga ada hidup dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan berkata, Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita 24 jam. Ya kan? Malaikatnya itu akan menjaga kita dalam Mazmur 91 tentang perlindungan Allah. Bahwa apapun bagian dari hidup kita tidak akan ada yang dicuri oleh iblis. Harta benda kita, keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, bisnis kita, ya, masa depan kita, cita-cita kita, tidak ada satupun yang akan dicuri oleh iblis. Amin. Maka kita sungguh berbahagia. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita harus tetap hidup dalam kerajaan Allah. Ketika kita hidup di luar kerajaan Allah, maka kita akan kehilangan berkat ini. Kita jangan menjauhkan diri dari kerajaan Allah. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan kita, dari komunitas kita. Seperti yang kemarin Pak Adrian bawakan tentang membangun rumah Tuhan. Kita jadi orang yang jangan egois, yang maunya menerima, tetapi kita mau belajar untuk memberi hidup kita. Karena kita kalau pikir secara manusia, ngapain kita ngurusin orang, ngurusin komsel, ya, mesti bayar harga, makan hati, bayar tenaga, waktu kita, uang kita. Tapi Tuhan bilang, ketika kita mau mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah yang diajarkan oleh penatua kita, maka kita akan ngalamin banyak berkat sekali, ya. Supaya kita jangan mengalamin apa yang terjadi di Hagai 1 ayat 6 itu. Kita nabur banyak tapi tuainya sedikit. Kita makan tapi kita nggak kenyang. Kita minum tapi kita tidak puas. Kita berpakaian tetapi kita tidak sampai panas. Kita kerja tapi upah kita ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, saya percaya Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Kita stop menjadi orang yang egois. Kita harus mematikan kedagingan kita. Kalau saat ini hati kita masih pahit, hati kita masih benci sama orang, kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya jangan sampai berkat Tuhan terhalang. Jangan sampai kita tidak mengalami hidup dalam kerajaan Allah ini. Amin. Nah, jadi dari tadi yang saya sharingkan, raja di dunia ini aja, Raja Bhutan aja mau memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Apalagi kita sebagai anak Allah, sudah seharusnya kita hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menangkap tentang hidup prinsip dalam kerajaan Allah Tuhan. Kami bersyukur kami hidup dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan Tuhan. Kami punya Allah yang memelihara hidup kami. Kami punya jaminan kesehatan. Kami punya kami tidak akan kekurangan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami akan ngalamin kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa tidak satupun jemaat-Mu di sini yang tidak menangkap Tuhan. Mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu sehingga pada saat mereka bisa mempraktekkan
gaya hidup kerajaan Allah ini. Terima kasih Bapa, saat ini firman-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya firman-Mu terus berbicara ke dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.